Assalamualaikum. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, saya Yahya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai luhur bangsa yang wajib kalian ketahui. Mohon disimak ya guys. Kalian tahu nggak sih, saat ini dunia sedang dihadapkan pada era industri 4.0. Era industri 4.0 dapat dikatakan sebagai sebuah era revolusi. Pada era revolusi industri 4.0 ditandai dengan penerapan konsep automatisasi yang dapat dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya. Di satu sisi, kondisi ini dapat menjadi keuntungan, namun di sisi lain dapat menjadi ancaman bila mana masyarakat dalam suatu negara belum siap menerima perubahan. Di balik efisiensi waktu, tenaga kerja, dan biaya tentu akan berdampak pada pergeseran interaksi dan komunikasi yang baru, dan dapat mendatangkan perubahan pada perilaku dan pergaulan warga negara. Dengan perkataan lain, era revolusi 4.0 berdampak pada semakin berkembangnya teknologi dan semakin berkurangnya intensitas pertemuan manusia yang berimplikasi pada semakin berkurangnya intensitas komunikasi. Sejak awal kelahirannya tanggal 1 Juni 1945, Pancasila dimaksudkan sebagai dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau lebih dikenal sebagai dasar negara. Arti penting Pancasila merupakan salah satu tolak ukur dan pegangan hidup bagi kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat penting dalam membangun persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung nilai luhur yang ada, tumbuh, dan berkembang bersama bangsa Indonesia sejak sedia kala. Pancasila merupakan tolak ukur, penyaring, atau alat penimbang bagi semua nilai yang ada. Pancasila mempunyai kedudukan dan kebenaran tertinggi dibanding nilai-nilai yang lain. Generasi milenial sebutan untuk generasi yang lahir pada tahun 2000 ke atas, atau disebut juga generasi muda di era industri 4.0. Sebagai generasi muda, tentu mereka adalah calon penerus yang diharapkan dapat menjadi generasi yang tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang menjadi falsafah hidup dan jati diri bangsa Indonesia. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, tentu nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan sejak dini kepada generasi-generasi milenial. Nilai-nilai luhur Pancasila, kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi mengharuskan kita untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkannya, dan agar intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan negara, bahkan moral negara, moral penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintah negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, dalam kehidupan kenegaraan, terutama dalam peraturan perundang-undangan, negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran, sikap moral, dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya. Persatuan Indonesia. Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan, maupun kelompok agama. Oleh karena itu, perbedaan adalah bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Konsekuensi negara adalah beraneka ragam, tetapi satu, mengikat diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu seloka Bhinneka Tunggal Ika.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat adalah sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang bersatu, yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat adalah subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat adalah asal mula kekuasaan negara, sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara. Demokrasi dalam sila keempat adalah demokrasi yang berdasarkan pada moral ketuhanan, kemanusiaan, dan nilai persatuan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima, terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, manusia dengan bangsa dan negaranya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang dapat diambil dari materi ini yaitu nilai-nilai luhur yang terkandung pada setiap sila-sila Pancasila yang dapat memperkuat komitmen kebangsaan pada generasi milenial, yakni negara didirikan sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, penjelmaan sifat dan kodrat manusia monodualis, nilai demokratis, dan tujuan negara sebagai tujuan hidup bersama. Sekian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.